Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami, NPM 1901012030. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai iman kepada hari akhir dengan menggunakan metode ceramah dan kontekstual. Selamat pagi semuanya. Baik, Ibu buka dulu ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas mengenai materi tentang iman kepada hari akhir. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada macam-macam, ketiga ada dalil, keempat ada tanda-tanda, dan yang kelima ada hikmah dari iman kepada hari akhir. Nah, sekarang kita memasuki pengertian iman. Pengertian iman menurut bahasa adalah percaya atau meyakini. Dan pengertian hari akhir adalah di mana seluruh alam semesta akan hancur dan ketentuan itu sudah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah meyakini dan mempercayai bahwasanya hari akhir pasti akan tiba yang sesuai dengan keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an. Nah, beriman kepada hari akhir termasuk salah satu rukun iman yang ke-5. Kita wajib beriman pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan menentukan hari kiamat atau hari akhir, yakni hancurnya alam semesta tanpa adanya ketinggalan sedikit pun sebagai awal adanya alam akhirat. Sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam firman surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datangnya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Jadi, hari kiamat adalah hari kebangkitan manusia dari kubur kemudian dihisab atau dihitung amal perbuatannya semasa hidupnya. Amal baik akan memperoleh balasan baik dan kebalikannya, amal jahat memperoleh balasan dengan siksaan. Nah, sekarang kita memasuki poin yang kedua, yaitu tentang macam-macam hari akhir. Ada 2 macam hari akhir, apa saja itu? Yang pertama ialah kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu rusaknya sebagian makhluk, misalnya kematian dan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan sebagainya. Kiamat sugro atau bisa kita sebut dengan kiamat kecil merupakan berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Pasti, semua makhluk hidup yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian. Tak ada makhluk di dunia ini yang akan kekal abadi. Semua musnah dan binasa. Nah, berikut ini ialah contoh dari kiamat sugro. Nah, sekarang kita memasuki kiamat kubro. Kiamat kubro dapat kita sebut juga dengan kiamat besar. Nah, definisinya adalah peristiwa hancurnya alam semesta dengan semua isinya termasuk bumi, matahari, planet, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali dalil tentang kiamat kubro ini, diantaranya terdapat pada Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5, yang artinya, pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang berterbangan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi, kiamat kubro ini ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat besar ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu, tetapi Rasulullah SAW telah memberikan tanda-tandanya sebelum datangnya hari kiamat. Nah, sekarang kita memasuki poin-poin tentang dalil-dalil yang ada di dalam hari kiamat atau hari akhir. Nah, yang menjelaskan hari akhir atau hari kiamat berikut merupakan dalilnya. Yang pertama ada Quran surat Al-Hajj ayat 1-2, yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ingatlah pada hari itu ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dan anak yang sedang disusui. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Nah, selanjutnya ada Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5, yang artinya hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti anak-anak yang berterbaran, dan gunung-gunung adalah sebagai bulu yang dihambur-hamburkan.
Nah, itu tadi dalil-dalil yang ada mengenai hari kiamat atau hari akhir. Nah, sekarang kita memasuki tanda-tanda dari kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa aja sih tanda-tandanya? Yaitu yang pertama ada kiamat sugro. Tanda-tandanya ialah yang pertama, hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ketiga, perzinaan, minuman keras, fitnah, pembunuhan merajalela di mana-mana. Yang keempat, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 50:1. Yang kelima, banyak terjadi gempa bumi, musibah, atau bencana alam lainnya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengakui dirinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita memasuki tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu diantaranya ada satu, matahari terbit dari barat. Yang kedua, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara. Yang ketiga, rusaknya Ka'bah dan dengan sendirinya. Yang keempat, seluruh manusia menjadikan kafir dan menyiapkan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu berkuasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi ini. Poin yang kelima atau poin yang terakhir ialah hikmah dari iman kepada hari kiamat. Yaitu apa saja hikmah-hikmahnya? Yang pertama ada menjadikan manusia bersikap hati-hati dalam hidup di dunia sehingga akan selalu taat kepada petunjuk-petunjuk agama dan membatasi diri terhadap kesenangan-kesenangan di dunia. Yang kedua ada berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia, yakni berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Yang ketiga, ada menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia. Yang keempat, menyadarkan manusia bahwa kehidupan di akhir adalah tujuan setiap manusia yang hidup di dunia. Dan yang terakhir atau yang kelima ialah mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Nah, itu tadi poin-poin yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.